Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian biaya dan akuntansi biaya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya adalah proses terencana yang dilakukan perusahaan untuk memonitor semua pengeluaran agar tetap dalam batas yang telah ditetapkan. Ini bukan sekedar memotong biaya, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai maksimal bagi perusahaan. Kemudian yaitu tujuan pengendalian biaya. Nah, tujuan pengendalian biaya ini ada 4. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara biaya dan pendapatan. Yang kedua, mencegah terjadinya pemborosan atau pengeluaran yang tak perlu. Yang ketiga, memastikan perusahaan mencapai target laba. Dan yang keempat, membantu manajemen merencanakan strategi biaya jangka panjang. Selanjutnya itu manfaat pengendalian biaya. Nah, manfaat pengendalian biaya ini juga ada 4. Yang pertama, memberikan data yang jelas untuk evaluasi keuangan. Yang kedua, memudahkan dalam menyusun anggaran, dan ketiga, memastikan sumber daya digunakan secara efisien. Dan selanjutnya yaitu menjaga daya saing perusahaan dengan harga produk yang kompetitif. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pengendalian biaya. Yang pertama yaitu perencanaan. Semua biaya harus direncanakan dengan cermat melalui penyusunan anggaran yang realistis. Terus ada pengendalian, memantau pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan rencana. Dan ketiga, evaluasi, menilai kinerja keuangan dan mencari penyebab penyimpangan. Dan yang keempat, tindakan kuratif, mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki penyimpangan yang ditemukan. Berikutnya yaitu langkah-langkah pengendalian biaya. Nah, langkah-langkah pengendalian biaya ini terdapat 6 langkah. Yang pertama, tentukan anggaran standar sebagai patokan. Yang kedua, catat semua pengeluaran aktual secara detail. Yang ketiga, bandingkan pengeluaran aktual dengan standar. Yang keempat, identifikasi penyimpangan baik positif maupun negatif. Yang kelima, analisis penyebab penyimpangan seperti pemborosan bahan baku atau jam kerja berlebihan. Dan yang keenam, ambil tindakan kuratif untuk mencegah penyimpangan berulang di masa depan. Selanjutnya yaitu pentingnya pengendalian biaya. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, sedikit saja pemborosan bisa berdampak besar pada laba. Pengendalian biaya membantu perusahaan menghindari masalah keuangan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi yang berfokus pada pencatatan, penggolongan, perhitungan, dan pelaporan biaya produksi atau operasional perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi biaya yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Nah, fungsi dari akuntansi biaya itu ada 4. Yang pertama, mengukur biaya produksi dengan tepat. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengendalian biaya. Yang ketiga, menjadi dasar penentuan harga jual produk atau jasa. Dan yang keempat, membantu manajemen
dalam mengevaluasi kinerja keuangan setiap departemen. Selanjutnya yaitu unsur-unsur biaya produksi. Nah, biaya produksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan baku. Semua biaya pembelian bahan yang digunakan langsung untuk menghasilkan produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Upah dan gaji pekerja yang terlibat langsung dalam produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya lain-lain yang mendukung proses produksi seperti listrik, pemeliharaan mesin, dan gaji supervisor. Berikutnya yaitu peran akuntansi biaya dalam perusahaan, yaitu sebagai alat bantu perencanaan biaya untuk periode mendatang. Terus memberikan informasi biaya aktual sebagai dasar pengendalian biaya. Selanjutnya yaitu menjadi referensi dalam menentukan efisiensi produksi dan laba. Berikut yaitu proses akuntansi biaya secara umum. Nah, prosesnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu mencatat biaya sejak awal proses produksi. Kedua, menggolongkan biaya ke dalam kategori yang sesuai. Yang ketiga, perhitungan biaya total untuk mengetahui harga pokok produksi. Dan yang keempat, penyajian laporan biaya untuk analisis manajerial. Tujuan akuntansi biaya. Nah, tujuan akuntansi biaya ini ada 7. Yang pertama, menentukan harga pokok produksi atau HPP untuk menghitung biaya total produksi per unit agar perusahaan bisa mendapatkan harga jual yang tepat. Yang kedua, mengendalikan biaya, membandingkan biaya aktual dengan anggaran untuk menemukan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Ketiga, membantu pengambilan keputusan, menyediakan data biaya sebagai dasar keputusan strategis seperti membuat sendiri atau membeli, melanjutkan atau menghentikan produksi. Keempat, menyusun anggaran dan perencanaan sebagai acuan untuk merencanakan anggaran biaya yang realistis di masa depan. Kelima, evaluasi kinerja perusahaan, menilai efisiensi penggunaan sumber daya dan kinerja tiap divisi atau departemen. Keenam, laporan biaya untuk analisis, memberikan laporan biaya rinci sebagai bahan analisis profitabilitas produk. Ketujuh, menentukan titik impas, membantu mengetahui jumlah penjual minimal agar perusahaan tidak rugi. Manfaat dari akuntansi biaya. Manfaat dari akuntansi biaya ini ada 7. Yang pertama, menentukan harga pokok produksi yang tepat. Akuntansi biaya membantu perusahaan menghitung semua biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, serta overhead secara akurat. Dengan begitu, perusahaan bisa menetapkan harga jual yang wajar dan kompetitif, menghindari risiko kerugian karena salah perhitungan biaya. Kedua, mengendalikan dan meminimalkan biaya. Dengan data biaya yang rinci, perusahaan dapat membantu biaya aktual dibandingkan anggaran, menemukan pemborosan dan efisienal, mengambil langkah korektif untuk penghematan. Ketiga, membantu pengambilan keputusan manajemen. Informasi biaya dari akuntansi biaya digunakan untuk memutuskan apakah memproduksi sendiri atau membeli. Terus memilih produk mana yang harus dilanjutkan atau dihentikan, menentukan
kapasitas produksi optimal untuk keuntungan maksimal. Keempat, sebagai alat perencanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi biaya menyediakan data historis biaya yang berguna sebagai dasar perencanaan anggaran di periode mendatang. Hal ini membuat anggaran lebih realistis dan terukur. Perusahaan lebih siap menghadapi fluktuasi biaya. Kelima, mengevaluasi efisiensi kinerja. Manajemen bisa mengevaluasi apakah setiap departemen bekerja secara efisien dengan membandingkan biaya standar dan biaya aktual. Ini membantu menilai produktivitas, memberi punishment atau sesuai kinerja. Keenam, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Akuntansi biaya memberikan rincian biaya yang membantu menyusun laporan keuangan lebih cepat dan akurat, terutama dalam menilai persediaan. Ketujuh, meningkatkan profitabilitas. Dengan membuat manfaat di atas, perusahaan dapat mengurangi biaya yang tidak perlu, meningkatkan laba bersih karena biaya terkendali. Nah, kesimpulan dari kedua materi tersebut adalah pengendalian biaya dan akuntansi biaya adalah dua elemen yang saling melengkapi. Pengendalian biaya memastikan perusahaan tidak keluar jalur dari anggaran yang telah disusun, sedangkan akuntansi biaya memberikan data akurat yang diperlukan untuk proses tersebut. Dengan pengendalian biaya yang baik dan sistem akuntansi biaya yang tepat, perusahaan bisa mencapai efisiensi maksimum dan menjaga daya saing. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih.